jadi sudah kokoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi di channel ini guys. Oke, hari ini saya mau memberitahu nih kepada teman-teman, ini sebenarnya rahasia tukang servis biasanya guys. Oleh karena itu kita sambil sama-sama belajar, dan teman-teman bisa melakukan hal ini jika teman-teman menghadapi atau memiliki permasalahan yang sama. Nah, jadi ceritanya ini adalah laptop Samsung. Laptop Samsung ini di bagian persendian engselnya mengalami lepas guys. Nah, seperti ini penampakannya guys. Kurang terang. Nah, ya. Jadi ini seharusnya nempel di sini guys. Ini sebenarnya sudah pernah ditempel guys. Maksudnya sudah pernah diakalin. Tapi ternyata beberapa waktu dipakai rusak lagi gitu ya. Terus bagaimanakah teman-teman agar teman-teman tidak terulang lagi permasalahan ini? Dan kalau teman-teman bawa ke tempat servis, ini sebenarnya bisa aja. Cuman yang bikin males itu kadang-kadang guys, kalau ke tukang servis itu lama bayar. Oleh karena itu, teman-teman sebisa mungkin kalau misalkan memang teman-teman masih bisa melakukannya, lakukan dengan cara ini. Yang paling utama, ketika memulai pekerjaan ini, teman-teman harus melepas baterai laptop ini agar tidak terjadi konslet guys. Lalu kalian melanjutkan dengan cara melepas casing yang menutupi monitor ini guys. Bagaimana caranya? Ya teman-teman tinggal menggunakan kuku aja ya. Kalau teman-teman menggunakan kuku, misalkan punya kuku, menggunakan kuku. Atau kalau tidak punya ya sejenis kayak kartu SIM. Kan kartu SIM itu ada ya, plastik gitu ya, plastik yang bisa lentur gitu ya, kita gunakan. Nah, kalau tukang servis tuh punya alatnya teman-teman. Jadi kalau tadi itu saya gunakan dengan menggunakan kuku ya seperti ini teman-teman. Dijelujur aja, digini-giniin pelan-pelan, nanti kebuka ya. Tapi hati-hati, ini kan ada kuncian ya. Kuncian-kunciannya kalau teman-teman itu ada yang menggunakan baut, hati-hati juga. Siapa tahu misalkan memang monitor yang ada bautnya, jangan dipaksa, takutnya patah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tinggalkan, kita lepasin. Lalu kita mulai fokus kepada kepada ini teman-teman. Nah, teman-teman jangan sampai lengah atau lalai kepada kabel-kabel yang ada di sini ya. Hati-hati supaya tidak putus ya. Dan yang penting teman-teman harus fokus kepada cara benerin ininya aja nih. Takutnya bukan malah menyelesaikan masalah ya, tapi nambah masalah nanti. Kita akan lepasin dulu ya mantannya gitu ya. Mantan daripada pengobatan sebelumnya. Oh iya, lupa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ketika mau bongkar laptop, teman-teman tuh harus lepasin dulu yang namanya baterainya ya. Baterai di setiap laptopnya harus dilepas sebelum melakukan pembongkaran. Dari awal harusnya saya tadi ngasih tahu. Karena apa? Untuk menghindari yang namanya konslet guys. Kita lepas dulu guys yang ini dan ini ya. Obeng kecil guys, yang matanya itu memang khusus untuk laptop ya. Seperti ini guys. Kalau misalkan di pasaran ada atau yang sejenisnya ya guys, yang penting matanya itu kecil banget guys. Jangan lupa dan jangan sampai kita sembarangan naruh guys, nanti kalau udah hilang pusing lagi. Teman-teman harus nyediain mangkok kecil agar tidak hilang baut-baut kecilnya. Seperti ini guys. Nah, jadi guys di bagian bautnya ini awalnya seperti ini guys. Aduh, blur ya. Jadi ada rumah baut ya. Rumah bautnya ini memang dulu sempat ditempel juga tuh dengan
dengan cara dilem karena memang patah ya. Jadi kita coba tempel, ininya juga lepas nih tadi kan patah. Ini harusnya nempel di sini guys. Tuh seperti itu ya. Dan ini sampai patah guys. Di sini sampai patah dan ini lepas. Saya akan coba untuk nempelin dengan menggunakan lem Korea dulu, baru nanti ditimpa dengan cara kedua. Cara keduanya seperti apa? Ya tonton aja ya. Coba tetesin di bagian sini, lalu di sini ya. Kita kasih dikit ya, jangan sampai ngeluber banget lah. Oke, kita tempelin dulu guys. Pastikan posisi jangan sampai salah ya. Posisi harus plug and play dan benar-benar press nanti, karena ini akan dipasang yang ini ke sini kan. Jangan sampai nanti selisih. Kalau selisih, wah berapa guys. Tadi saya pasang lagi bautnya supaya enak enak dorong ya gitu. Jadi bisa dilepas lagi kalau mau. Kencang ya. Kita biarin dulu guys sampai dia benar-benar kering guys. Pastinya ini kalau cuman pakai menggunakan lem Korea ini pasti dia akan lepas lagi guys, dijamin. Dia nggak bakal kuat guys. Dan ini juga nih, ternyata di sini juga bermasalah guys. Di bagian sini bautnya sudah dol tuh. Jangan lupa teman-teman untuk nutup lem Koreanya supaya tidak cepat kering. Lem Korea ini berbahaya juga guys kalau sembarangan naruh guys. Nanti kena badan kalian atau tangan kalian, lalu nempelnya itu nggak bisa lepas guys. Tapi hanya menggunakan lem Korea guys. Tapi apakah kuat? Tidak akan kuat guys. Dijamin tidak akan kuat karena ini juga dulu pernah pakai lem Korea. Terus bagaimana caranya? Jadi teman-teman, kita akan membuat atau menambah daging. Nah, kita akan ngambil plastik, bahan plastik guys, bahan plastik yang bagus. Saya biasanya menggunakan itu guys, cukup dengan menggunakan plastik dari botol aqua yang bening itu. Lalu kita lelehkan di sini guys menggunakan solder. Nah, lalu kita uek-uekin, kita tempel. Gimana caranya yang tadi kita tempel ini bisa nempel dengan dasarnya ini. Tapi sebelum itu kita akan bongkar dulu layarnya guys, supaya kita nggak ganggu ya. Jadi di sini ada baut-baut, kita lepasin, bener-bener kita angkat monitor hitamnya ini. Sebenarnya bisa guys, kita langsung lakukan, tapi sepertinya tidak maksimal guys. Jadi daripada terulang lagi nanti patah lagi, lebih baik kita maksimalin guys dengan cara seperti ini. Ketika melakukan hal ini, hati-hati teman-teman, di sini ada kabel soket yang menempel ke monitor. Jadi teman-teman ketika nyabut harus pelan-pelan dan pastikan dia tidak ada sama sekali yang nyangkut. Baru kita geser dikit aja ya, supaya kita agak lega gitu melakukan pekerjaannya gitu ya. Seperti ini guys posisinya. Nah, kalau misalkan ada konektor yang kira-kira nggak bisa dilepas ya jangan dilepas ya. Biarin aja, yang penting kita bisa enak melakukan pekerjaan tersebut. Nanti kita akan pasang daging di sini guys. Nah, kenapa harus dilakukan dengan lem Alteco seperti tadi dan posisinya sebelum dilepas? Sengaja dilakukan penempelan di awal supaya kita pada saat penambahan daging sudah enak ya, tidak perlu lagi ada pergerakan yang malah bikin bergeser posisi bautnya. Teman-teman siapkan plastik apapun itu,
mau plastik aqua, mau plastik apa ya. Terus teman-teman harus siapkan masker. Kita pakai dulu maskernya. Lalu teman-teman menggunakan solder. Jadi begini caranya guys. Bahan ini menggunakan solder guys. Bagusnya teman-teman bisa potong dulu. Kenapa saya menggunakan plastik ini? Ternyata dibandingkan plastik yang lain, yang sejenis kayak gini ini lebih kuat guys. Saya pernah nyoba untuk juga betulin bodi motor yang pecah guys. Ternyata pakai ini lebih efektif guys, lebih kuat dan tahan lama guys. Nah, untuk menambah daging ini teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai kena kabel-kabel yang lain. Dan ini termasuk bau guys, bau banget guys, bau. Makanya pakai masker guys, hati-hati guys. Harap dicolok-colok juga ya di bagian dasarnya supaya dia bercampur dengan bagian dasarnya. Jadi pada saat pemasangan proses penambahan daging ini, teman-teman harus memperhatikan juga, jadi nusuk-nusuk ke bagian dasarnya itu jangan sampai jebol ya. Kenapa kita harus tusuk-tusuk dan kita campur plastik yang baru ini dengan landasannya supaya jadi kokoh guys. Di bagian ini, ketika kita nempelin plastik tersebut dijadikan lem ini harus disatukan dengan plastik yang warna abu-abu ini guys. Jadi seperti kalau bahasanya diuek-uek lah gitu ya. Diuek-uek ke situ supaya bersatu dan dia makin kuat guys. Kita tunggu dingin guys, bener-bener dia dingin ya, supaya dia tidak bergerak sama sekali. Kita pasang lagi monitornya dan lalu kita benerin ya kabel-kabel. Terus jangan sampai teman-teman tuh lupa posisikan seperti semula ketika kita melepasnya. Dan pastikan jika ada konektor yang dilepas harus dipasang kembali. Kita akan benerin ini guys. Yang ini kan memang dia rusak juga guys. Nah ini tempat bautnya ya, rumah bautnya. Jadi kita cukup kalau yang ini dengan menambah lem Korea aja guys. Rumah baut yang satu ini pakai lem Korea sepertinya sudah cukup kuat guys. Sambil ditekan dan nunggu kering guys. Ketika pemasangan ini teman-teman bisa mengganjal bagian belakang dengan apapun. Yang penting ngebantu supaya tidak jeblak gitu. Nah seperti ini guys, diganjal oleh apapun jadi dia tidak jeblak guys. Ketika pemasangan baut ini teman-teman harus kencang dan jangan sampai dia ada jeda ya. Jangan sampai dia bergerak, karena kalau bergerak itu akan menimbulkan permasalahan baru guys. Maka itu akan menimbulkan pergerakan yang lebih besar lagi. Nah itu bikin jadi koplak lagi nanti guys. Oke guys, jadi sudah seperti ini tampilannya guys. Dia benar-benar kokoh ya. Langkah terakhir adalah kalian harus menutup monitor ini dengan casingnya ya, yang tadi kita lepas. Jangan sampai kita lupa posisinya. Dan pastikan posisi seperti semula guys, press dan tidak ada jeda ya. Demikian guys. Demikian tutorial dari saya guys. Balas dengan cara subscribe, like, dan share teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.